Drama ini dimulai dengan Juyong, siswa berusia 17 tahun yang akan masuk SMA. Dia bersiap tinggal di tempat baru yang saat itu kedua sahabatnya membantu kepindahan ke apartemen barunya. Mereka adalah Lee Kyung-woo dan Kim Byung-hun. Saat ingin memindahkan barang, Kyung-woo sengaja menghamburkan barang miliknya sehingga pakaiannya jatuh berantakan. Gong-joo menemukan sebuah gambar seorang wanita. Tepat saat itu sosok wanita melintas di hadapannya, dia adalah Wang Jarim. Keesokan harinya, Juyong kesiangan pergi ke sekolah untuk pertama kali. Dia terburu-buru naik bus akan tetapi dia tidak membawa uang. Juyong melihat sahabatnya Kyung-woo di bus. Dia meminjam imani Kyung-woo namun saldonya tidak cukup. Di belakang Juyong, Wang Rim muncul, dia segera membayar ongkos bus Kyung-woo. Juyong kini mulai jatuh hati kepada Wang Rim. Dia mengatakan kepada Kyung-woo bahwa dia dan Jang Rim tampaknya mempunyai semacam hubungan yang ditakdirkan. Namun saat bus berjalan, Juyong terpeleset berusaha menarik apapun. Dia pada akhirnya tidak sengaja menarik kera Jarim. Alhasil, Juyong segera meminta maaf kepada Jarim. Di sekolah, usai istirahat, Juyong dan Byung-hun menuju kelas Kyung-woo. Salah satu temannya, Sang-hun, datang menghampiri mereka. Terungkap bahwa mereka berteman sejak SMP. Saat itu Juyong melihat Jarim satu kelas dengan Kyung-woo, sehingga dia merasa malu berjalan mundur keluar dari kelas. Di luar, Juyong berbicara dengan mereka mengatakan dia 2 kali bertemu Jarim. Dia menganggap Jarim adalah takdirnya. Suatu ketika Juyong terus mengikuti Jarim dari belakang. Dia berniat untuk mengembalikan ongkos bus yang sebelumnya diberikan untuknya. Namun setiap ada kesempatan, Juyong tidak memiliki keberanian. Sehingga ini membuat Jarim merasa dibuntuti oleh orang asing. Pagi hari, Kyung-woo menghampiri Jarim dan Minji. Kyung-woo mengatakan kepada Jarim bahwa dia ingin menjodohkannya dengan seorang pria. Namun Jarim menolak. Jarim lalu mengatakan bahwa belakangan ini setiap pagi hari, dia dikuntit oleh siswa dengan berambut mangkok dan jaket merah. Kyung-woo menemui Juyong memberitahu bahwa Jarim merasa dibuntuti seseorang dengan rambut mangkok dan jaket merah. Juyong mulai panik lalu Kyung-min datang. Juyong melepas jaketnya memberikan kepada Kyung-min untuk menghindari tuduhan. Namun saat itu Minji datang, dia menyadari Juyong orang yang menguntit Jarim. Minji lalu mengatakan kepada Juyong untuk berhenti mengejar Jarim, sebab dia mungkin bukan tipenya. Selain itu, Minji mengungkapkan bahwa Jarim belum pernah berpacaran. Di hari berikutnya, Juyong mengikuti Jarim. Jarim menyadari dia diikuti, segera menghentikan Juyong. Juyong merasa terpojok, dia akhirnya mengungkapkan dia ingin meminta maaf atas insiden menarik keras saat di bus. Dia kemudian mengeluarkan amplop berisikan uang sebagai ganti ongkos Jarim. 5 hari sebelumnya, Juyong menulis perasaan pada Jarim di kertas uang 1000 won. Dia berharap Jarim membacanya. Namun saat ini mereka bersiap naik bus. Namun Jarim memasukkan uang pemberiannya ke dalam kotak pembayaran bus, sehingga Juyong merasa kecewa. Di hari berikutnya, Juyong, Kyung-woo, dan Jarim berangkat ke sekolah bersama. Saat pemberhentian bus, Juyong meminta nomor telepon Jarim dengan menyodorkan handphonenya. Hanya saja saat Jarim ingin mengambilnya, Juyong dengan sengaja menjatuhkannya. Kusilan Juyong tidak berhenti, dia menaburkan permen lollipop di atas Jarim sebagai hari What Day. Bahkan tidak hanya itu, Juyong secara diam-diam meletakkan lollipop di tas Jarim. Akan tetapi alih-alih menjadi suka, Jarim justru merasa tidak suka. Dia memutuskan untuk pergi naik bus. Di kelas, Jarim berbicara dengan Minji dan Ahram mengenai kejadian sebelumnya dengan menunjukkan permen lollipop yang diberikan oleh Juyong. Minji mengatakan bahwa dia merasa kasihan kepada Juyong, sebab Juyong tidak mengetahui jika Jarim tidak suka makanan manis. Minji lalu pergi menarik Juyong menuju ke kantin. Dia mengatakan kepadanya untuk berhenti mengungkapkan perasaannya kepada Jarim. Juyong menolak, dia tidak ingin menyerah. Minji mengatakan kepadanya bahwa dengan kepribadian Jarim, dia akan menerima penolakan. Saat itu Jarim muncul, segera Minji pergi bersembunyi sementara Juyong mengacungkan handphonenya, meminta nomor Jarim. Tentu saja Jarim menolak. Esok hari, Juyong telah menunggu di depan apartemen Jarim. Jarim tentu saja merasa kesal. Juyong tidak berhenti, dia terus meminta nomor handphone Jarim. Di sekolah, Juyong dengan gitarnya terus mengganggu Jarim. Dia bersenandung menyanyikan lagu meminta nomor handphone Jarim. Hingga suatu ketika Jarim marah, ia menjatuhkan gitar Juyong hingga rusak. Kyung-woo dan lainnya menghampiri Juyong. Kyung-woo memintanya untuk menyerah. Dia lalu mengatakan kepada Juyong bahwa dia telah mengirim pesan kepadanya untuk nomor Jarim. Itu terserah pada Juyong ingin menghubunginya atau tidak. Juyong kesal bahwa dia ingin mendapatkannya sendiri.
Hujan turun, Jarim tidak membawa payung. Sementara payung Minji dan Ahram telah disembunyikan oleh teman-teman Juyong. Saat hendak pulang, Juyong bersiap mempayungkan Jarim. Namun Jarim menolak, dia menerobos hujan. Juyong tidak menyerah, dia mengikutinya. Sementara Minji dan Ahram menyadari Kyungwoo telah membawa payung mereka, sehingga ini membuat mereka marah. Juyong berusaha keras memberikan payung kepada Jarim, namun dia menolak. Terpaksa Juyong melemparnya, namun Jarim tidak suka dengan cara Juyong. Dia melempar balik payung itu, hingga pada akhirnya payung itu rusak. Keduanya tiba di apartemen Jarim, namun Jarim tidak bisa masuk pintu apartemen, sebab dia telah menjatuhkan kartunya. Juyong menawarkan kepada Jarim untuk pergi ke rumahnya saja. Ini tentu saja membuat Jarim marah, dia meminta Juyong untuk pergi. Juyong pergi, namun dia kembali meletakkan jaketnya kepada Jarim yang nampak kedinginan. Jarim merasa terkejut. Di saat itu seorang wanita keluar dari apartemen sehingga pintu terbuka. Juyong menahan pintu agar Jarim bisa masuk. Di dalam apartemen, Jarim meminta Juyong untuk menunggu sebentar. Jarim lalu mengambil jaket untuknya dan memberikan vitamin. Bahkan dia memberikan payung dan handuk untuknya. Saat Juyong berdiri di depan apartemen, adik Jarim yaitu Byul-rim berdiri di sana. Dia terus mengamati pakaian Juyong. Sampai di atas, Byul-rim marah kepada Jarim sebab telah memberikan jaketnya kepada Juyong. Waktu istirahat, Juyong dan Byung-hun berencana mengikuti acara bakat di retreat. Juyong menawarkan Kyungwoo untuk ikut. Juyong merayunya dengan memberikan earpods kepada Kyungwoo. Kyungwoo tidak bisa menolak, namun sebelum itu Kyungwoo harus membuat pengakuan yang direkam oleh Juyong. Usai melakukan pengakuan, Kyungwoo mendapatkannya. Namun saat dia membukanya, itu hanyalah tipuan. Ini membuat Kyungwoo marah, dia memberikan tendangan kungfu pada Juyong. Malam hari, Juyong dan lainnya berkumpul di kediaman Juyong. Kyungwoo mengatakan kepada Juyong untuk berhenti mengejar cinta Jarim, sebab dia mendengar pembicaraan para wanita di kelas, bahwa Jarim memberikan perasaannya dalam skala 0 dari 10. Mendengar ini Juyong merasa sedih, namun tidak saat dia menerima pesan dari Jarim, bahwa dia ada di depan apartemennya untuk mengembalikan jaket. Tetapi saat dia turun, dia bertemu dengan Byul-rim yang ditugaskan oleh Jarim untuk mengembalikan jaket. Ini membuat Juyong merasa kecewa. Esok hari di acara retreat, saat pemeriksaan barang, Juyong mendengar Jarim lupa membawa krim wajahnya. Minji menawarkan miliknya namun Jarim menolak sebab wajahnya sensitif. Sesaat kemudian para siswa mendengar berita bahwa salah satu siswa telah kabur, dan itu adalah Juyong. Saat mereka makan, mereka melihat Juyong tiba dengan anggota militer di sampingnya. Di ruang kantor, Juyong dihadapkan guru. Dia mengungkapkan bahwa dia melupakan membawa sesuatu sehingga dia memutuskan pergi ke toko. Namun dia menyadari itu sangat jauh. Karena melakukan kesalahan, Juyong akhirnya diberi hukuman. Saat Jarim masuk ke kamar, Jin-hye memberikan Jarim krim wajah. Dia mengatakan seseorang dengan rambut mangkok yang telah memberinya, memintanya untuk diberikan kepada Jarim. Jarim mulai menyadari ini bahwa Jun-yong keluar karenanya. Jarim menemui Juyong. Jarim memperingatkan Juyong untuk tidak melakukan hal ini lagi sebab ini tidak akan membuatnya bahagia. Juyong berjanji tidak akan melakukan. Sebelum Jarim pergi, dia berterima kasih kepada Juyong. Bahagia nampak terasa pada diri Juyong. Esok hari Juyong meletakkan nasi di wajahnya menemui Jarim agar dia mengambilnya. Jarim memegangi Juyong yang kemudian Ahram dengan tendangannya menghempaskan nasi yang menempel di wajah Juyong. Permainan game diadakan. Saat menyeberangi sungai dengan tali, Minji kesulitan. Kyungwoo tiba, dia mengganggu Minji. Namun Ahram datang berikutnya. Dia menendang Kyungwoo yang membuatnya jatuh ke dalam air. Kyungwoo terus memegangi kakinya. Juyong dan Byung-hun tiba. Juyong merasa kecewa dengan cedera yang dialami Kyungwoo, sebab mereka harus tampil di acara pertunjukan retreat. Pada saat Juyong dan Byung-hun berlatih untuk malam pentas, Kyungwoo datang dengan kaki terpincang-pincang. Sehingga Juyong dan Byung-hun memutuskan menari berdua. Namun Kyungmin menawarkan diri untuk ikut, meyakini dirinya bahwa dia menghafal gerakannya. Juyong menyetujui untuk mencobanya. Malam pertunjukan retreat tiba. Saat di belakang panggung, Kyungmin gemetar, dia mengalami demam panggung. Dia nampak terlihat kaku. Kyungwoo datang mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menggantikan Kyungmin. Mereka memintanya untuk tidak melakukan. Kyungwoo mengatakan tidak apa-apa, itu hanya 2 menit. Giliran mereka akhirnya tiba. Mereka menari dengan lugas diiringi lagu EXO. Semua penonton bersorak menyanyi dan menari. Usai itu lampu padam, semua siswa mulai panik.
tetapi sorotan cahaya mengarah pada Jiyong. Jiyong mulai bernyanyi dengan membawakan lagu cinta yang mengungkapkan perasaan pada seseorang yang dia cintai. Setelah bernyanyi, MC datang meminta semua untuk bertepuk tangan. MC mengatakan kepada para siswa jika ada seseorang yang merasa lagu ini untuknya, untuk segera naik. MC menyadari bahwa ini buat Jarim, segera Jarim diminta untuk naik. Jarim dengan terpaksa naik di atas panggung. MC bertanya kepada Jarim apa hubungannya dengan Jiyong. Jarim mengatakan tidak ada. MC memaksa keduanya berpegangan tangan yang kemudian mengatakan bahwa sebagai tanda kencan pertama mereka. Mereka diminta berpelukan. Jiyong menyodorkan untuk memeluk Jarim. Namun Jarim tidak merespon, dia memutuskan untuk pergi. Sehingga ini membuat Jiyong merasa terpukul. Esok hari saat para siswa bersiap untuk pergi, Jarim menerima hujatan dari siswa lain atas sikapnya di malam pertunjukan. Dia menganggap Jarim wanita dengan pelukan kaku. Jiyong menawarkan minuman kepadanya namun Jarim mengabaikannya. Di sekolah, Jarim disudutkan oleh teman-temannya. Mereka bertanya kepadanya jika dia memang tidak suka kepada Jiyong, mengapa dia tidak berani mengatakan bahwa dia menolak. Jarim mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan kepada Jiyong. Ternyata ini didengar langsung oleh Jiyong dari luar ruangan. Tentu saja melukai perasaan Jiyong. Saat pulang sekolah, Jiyong melintas di dekat Jarim, Minggi, dan Ahram. Jiyong hanya menyapa lalu pergi. Jarim merasa senang tidak terganggu, namun Minggi dan Ahram mengatakan bahwa Jiyong telah mendengar saat Jarim menganggapnya kasihan. Ahram lalu mengatakan kepada Jarim bahwa dia telah menyakiti Jiyong. Malam hari di toko, Jarim bertemu dengan Jiyong, namun Jiyong berusaha untuk pergi. Jarim berupaya menghentikannya. Jarim bertanya kepada Jiyong apakah dia menguping saat dia berada di ruang piano. Jiyong mengatakan dia menguping dan mendengarnya. Memang benar dia orang yang menyedihkan. Jiyong lalu pergi. Tiba di rumah, Biluri menunjukkan kepada Jarim video insiden pelukan kaku saat di pentas retrik. Jarim merasa ini membuatnya merasa terganggu. Esok hari, Jiyong berada di ruang kelas. Dia dihampiri oleh wanita bernama Harry. Harry mengatakan bahwa Jiyong penyanyi hebat, dia melihatnya di YouTube. Harry meminta handphone Jiyong, mengklaim bahwa dia ingin menghubungi handphonenya yang hilang. Harry menghubungi nomornya, yang kemudian sebelum pergi mengatakan untuk menerima panggilan saat dia menelpon. Rupanya Harry sengaja untuk menyimpan nomor handphone Jiyong. Kyungwoo dan lainnya menemui Jiyong menunjukkan video insiden pelukan kaku Jiyong terhadap Jarim. Kyungwoo mengatakan bahwa Jarim baru saja mengkonfrontasi pria yang telah merekam video ini. Jarim bersama teman-temannya menemui siswa ini. Dia memintanya agar menghapus video itu. Jarim mengancam akan melaporkan kepada pihak Google untuk menghapus videonya. Namun siswa ini menolak, menganggap bahwa ini bukan masalah besar. Selain itu, Jarim telah membuat perhatian, untuk itu dia melakukan. Saat siswa ini pulang, Jiyong menghadapinya. Meminta siswa ini untuk menghapus video tersebut. Si siswa menyetujui bahwa dia akan menghapusnya. Saat Jarim sedang makan bersama teman-temannya, Minggi menyadari bahwa video itu telah dihapus. Di hari libur, Jarim menerima panggilan dari Kyungwoo, meminta Jarim untuk melihat kondisi Jiyong sebab dia paling dekat dengan rumah Jiyong. Dia menjelaskan bahwa Jiyong sulit dihubungi sejak pagi ini. Jarim memutuskan untuk pergi ke rumah Jiyong untuk menemuinya. Jiyong terkejut, dia berusaha menghindari Jarim berlari menjauh. Namun Jarim menangkapnya. Jarim mengatakan bahwa Jiyong bukan orang yang menyedihkan. Dia lalu membawanya untuk makan. Jarim berbicara dengan Jiyong, mengungkapkan bahwa dia tidak bermaksud mengatakan bahwa Jiyong menyedihkan dan memintanya untuk melupakan. Jarim lalu melanjutkan bahwa nyanyian Jiyong bagus. Ini membuat Jiyong nampak senang. Dan film pun diakhiri dengan adegan mereka berdua makan.